Oke, mungkin kita mulai aja ya, karena takutnya nanti waktunya nggak cukup. Sebentar, ini Bapak share screen sebentar. Share screen-nya kelihatan? Kelihatan. Oke, baik. Kemarin kita sudah membahas tentang karakteristik kewirausahaan, dan sekarang kita masuk ke dalam analisis peluang usaha. Ya, sebelum kita memulai wirausaha atau membuat usaha, tentu kita harus menganalisis sebuah peluang usaha itu dulu. Tidak semua peluang usaha yang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan, namun terlebih dahulu harus dilakukan analisis. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan, dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya yaitu percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. 2, mau menerima gagasan dan ide-ide baru, memiliki semangat kerja yang tinggi, mampu berkomunikasi dengan baik, bertanya pada diri sendiri, mau mendengarkan saran orang lain. Ya, ini kira-kira seperti yang Bapak sebutkan kemarin tentang karakteristik kewirausahaan. Kita lanjut ke poin persiapan peluang usaha. Ya, sebelum kita melakukan analisis, tentunya kita harus mempersiapkan peluang usaha yang akan kita laksanakan. Ya, ini di sini ada yang pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan meneliti luas usaha yang dipilih? Nggak ada ya. Jadi maksud di sini adalah meneliti luas usaha yang dipilih ini adalah bagaimana kalian menentukan atau membuat suatu penelitian tentang usaha apa yang akan kalian pilih. Di situ maksudnya adalah jangkauan usaha kalian seberapa luas. Jadi ketika kalian memulai usaha, kalian harus menentukan dulu pasar yang akan kalian distribusikan sebuah produk kalian atau sebuah jasa yang kalian akan yang akan kalian perjualbelikan. Jadi kalian harus menentukan luas. Jadi luas yang dimaksud adalah jangkauan peluang pasar yang akan kalian distribusikan dan akan kalian jual nanti. Yang kedua, bentuk usaha. Jadi sebelum kita membuat atau merealisasikan usaha kita harus menganalisis atau mempersiapkan peluang usaha kita dulu. Yang kedua ini bentuk usaha. Bentuk usaha ini maksudnya adalah kalian harus memikirkan apa yang kalian akan usahakan. Yang mungkin contohnya seperti dalam bidang jasa. Seperti jasa membuat desain grafis, percetakan, iklan, lalu seperti desain website. Nah, itu masuk dalam bidang jasa. Nah, untuk bidang usaha yang secara umum yang dilakukan di masyarakat, misalnya dari bidang produksi. Misalnya kalian
menjual sembako, membuka toko retail pakaian, membuka apapun itu yang berhubungan dengan kewirausahaan. Yang ketiga, jenis usaha yang ditekuni. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam dunia wirausaha, kalian harus mengetahui dulu apa itu jenis usaha yang ditekuni. Jadi supaya kalian itu terarah dan tidak gagal di pertengahan atau tidak jadi rugi. Ya, 4, mengenal informasi usaha yang diterima. Ya, informasi itu sangat penting karena di dalam suatu pekerjaan atau hal-hal yang berhubungan dengan kewirausahaan, informasi ini sangat penting karena kita dituntut untuk update supaya kita bisa kreatif dan berinovasi supaya produk kita menjadi laku di pasaran. Poin yang keempat, kita masuk ke dalam langkah-langkah analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha di sini ada 9. Yang pertama, penyediaan modal, 2, mengurus izin usaha, 3, menyiapkan tenaga kerja, 4, menyiapkan sarana, 5, menyiapkan bahan baku, 6, menetapkan lokasi, 7, menetapkan teknologi usaha, 8, menetapkan manajemen, 9, mencari mitra usaha. Ya, tidak dipungkiri bahwa dalam memulai usaha, yang pertama harus kita sediakan adalah penyediaan modal. Karena di dunia ini segalanya belum tentu segala uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Jadi ketika kalian memulai usaha, kalian minimal harus mempunyai modal. Dan yang kedua ini mengurus izin usaha. Maksudnya adalah ketika kalian membuat usaha, kalian harus membuat izin usaha itu dulu. Karena jangan sampai hal-hal yang tidak kalian inginkan dan itu terjadi. Kemungkinan terburuknya mungkin usaha kalian ditutup. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja. Ya, dalam wirausaha ini tentunya kalian bisa memilih beberapa opsi. Kalian bekerja sendiri atau menyiapkan tenaga kerja. Tapi kalau usaha itu menjadi besar, kalian harus perlu menyiapkan tenaga kerja agar membantu pekerjaan kalian dan hitung-hitung membuat lapangan pekerjaan yang baru. Yang keempat, menyiapkan sarana. Ya, maksud dari menyiapkan sarana ini adalah bagaimana kalian mempunyai sebuah fasilitas atau minimal tempat atau kantor untuk kalian berwirausaha. Misalnya kalian menjadi desain desain grafis di dalam bidang percetakan. Nah, kalian tentunya harus mempunyai bangunan untuk menunjang terlaksananya kegiatan kalian. Jadi sangat penting untuk menyiapkan sarana. Yang kelima, menyiapkan bahan baku. Ya, kalau kita ingin memulai usaha desain percetakan, kira-kira apa yang harus kita siapkan? Coba saya ingin tanya, coba Dea Anjani, bagaimana? Coba sebutkan apa saja yang harus kita siapkan ketika kita memulai usaha, menyiapkan bahan baku. Bukan. Ini misalnya contohnya tadi Bapak ambil contoh, misalnya kita membuat percetakan. Apa saja yang harus dipersiapkan? Tempat. Ya. Pasti. Terus alat-alat cetak. Oke, cukup 2 aja.
kita ganti ke yang lain dulu supaya yang lain juga ikut berinteraksi, karena Bapak lihat di sini sepertinya tidak ada yang aktif kamera selain Dea Anjani. Coba Juan sebutkan apa saja yang kita butuhkan ketika kita mulai usaha percetakan. Juan Satrio Miobi ini, coba sebutkan. Aktifkan kameranya ya. Ada nggak orangnya ini? Oke, untuk absen nanti Bapak mengabsen kalian nanti di akhir ya, karena kemarin ada Ibu Trisia menyarankan untuk mengabsennya di akhir, untuk melihat apakah kalian benar-benar hadir dan mengikuti pelajaran sampai selesai. Oke, nggak ada ya Juan ya? Oke, benar. Ya, oke, lanjut kita. Jadi benar yang dibilang Dea Anjani tadi, harus menyiapkan tempat dan apa tadi? Alat-alat Nah, ya percetakannya. benar. Ya. Ya, kita dalam membuat usaha percetakan tentunya benar yang dikatakan Dea Anjani tadi tentang menyiapkan tempat, alat, dan alat-alat ini terdiri dari mungkin apa sih yang dibutuhkan di dunia percetakan, misalnya komputer, laptop, lalu alat cetaknya, dan apa namanya, bahan-bahan yang menunjang atau bahan-bahan yang dijadikan sebuah produksi percetakan itu sendiri. Misalnya kayak ini apa namanya, kayak kain baliho itu apa ya namanya? Bapak kurang tahu ya. Nah, lalu kita ke poin keenam, menetapkan lokasi. Ya, dalam menetapkan lokasi, seseorang wirausaha ini sangat penting ya, karena mengingat ketika kita membuka lokasi di tempat yang salah, tentu ini akan menjadi hal yang merugikan bagi kita. Misalnya contohnya adalah ketika kita membuka desain percetakan di sebuah desa, di mana desa itu tidak terlalu membutuhkan jasa seperti itu. Jadi Bapak rasa usaha kalian akan gagal dan mengalami kerugian. Nah, untuk menetapkan lokasi ini sangat penting ya, teman-teman. Yang ketujuh, menetapkan teknologi usaha. Ya, menetapkan teknologi usaha. Jadi yang dimaksud adalah ketika kalian berwirausaha, kalian harus minimal mengerti tentang teknologi. Apalagi kalian dalam jurusan multimedia. Jadi ketika kalian mau membuat suatu usaha, misalnya yang seperti Bapak bilang tadi, percetakan, kalian minimal harus mengerti apa itu teknologi yang menunjang usaha kalian. Yang kedelapan, menetapkan manajemen. Nah, manajemen ini sangat penting dalam dunia wirausaha, karena ketika manajemen kita buruk, maka usaha kita
besar kemungkinan akan mengalami kerugian dan bangkrut. Yang kesembilan, mencari mitra usaha. Ya, mitra usaha ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman kita atau ya rekan kita yang kita sendiri tidak mendalami suatu bidang yang akan kita ciptakan dalam menciptakan kewirausahaan. Misalnya begini, teman-teman membuka tempat percetakan, tetapi teman-teman tidak menguasai software yang menunjang tentang percetakan. Jadi teman-teman harus mencari mitra usahanya itu supaya usaha teman-teman berjalan. Jadi minimal teman-teman menyiapkan uang atau tempat yang akan menjadi usaha kalian nanti. Tujuan analisis peluang usaha. Ya, tentu menganalisis peluang usaha ini ada tujuannya ya. Di sini ada 4. Yang pertama untuk menemukan peluang usaha, kedua untuk menemukan potensi usaha, ketiga untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, yang keempat untuk mengetahui berapa lama usaha bertahan. Ya, dalam dunia kewirausahaan ini tidak luput dari keberhasilan dan kegagalan. Ya, di sini ada beberapa faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian ini adalah karakter seorang yang sangat menunjang keberhasilannya. Karakter bisa bawaan dari lahir, namun bisa juga dilatih secara terus-menerus. Kemauan keras untuk berubah dan lingkungan sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter. Ya, kepribadian sangat penting ketika kita menjadi kewirausahaan. Jadi, ketika kita menghadapi sebuah masalah dan masalah itu tidak bisa kita selesaikan, kepribadian kita ini sangat mempengaruhi ya bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Misalnya begini, ada seseorang yang berkepribadiannya mudah marah, emosi, atau ya cepat mengambil keputusan. Jadi misalnya diperhadapkan dengan suatu masalah, contohnya ada pesaing kita yang membuat usaha sama seperti kita, yang dimana usaha mereka mungkin lebih laris atau lebih banyak pembelinya daripada kita. Jadi apa yang kita harus lakukan? Nah, mengingat kepribadian yang Bapak contohkan tadi, mudah mengambil keputusan dan mudah marah. Jadi menurut kalian apa yang akan diambil seseorang yang seperti itu? Nah, ya mungkin orang itu akan cepat-cepat dia menutup usahanya dan mengganti atau menyamai seseorang wirausaha yang lebih banyak pembelinya tadi. Jadi dia tidak berinovasi, tetapi justru dia mungkin lebih dia meniru usaha yang banyak pembelinya tadi. Jadi begitu teman-teman kira-kira. Jadi yang kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini sangat membantu kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Dalam mengelola usaha seseorang, wirausaha dapat dihadapkan dengan berbagai macam kondisi. Jadi ilmu pengetahuan ini sangat penting ketika kita menjadi wirausaha, karena ketika kita tidak memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, kita akan mudah mungkin ditipu orang dan menjadi
seseorang yang akan gagal dalam melaksanakan atau berwirausaha. Yang ketiga, pengalaman yang dimiliki. Ya, jadi banyak orang yang berkata bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa kita amati secara langsung, bisa juga berupa kisah inspirasi, bisa didapatkan melalui buku maupun media elektronik seperti televisi, internet. Ya, faktor yang kedua yang membuat keberhasilan wirausaha itu, yang kedua, keuangan. Faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Modal tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi, dan kegiatan operasional lainnya. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa uang itu bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Ini Bapak rasa kata-katanya dibalik ya, tapi kita tidak usah memikirkan itu. Jadi yang C, perencanaan. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha, agar usaha yang mau dijalankan bisa terarah dan tidak asal berjalan. Maka dibutuhkan suatu planning yang matang. Perencanaan dapat dimulai saat kita memulai usaha. Yang pertama misalnya produk apa yang mau dibuat. Kita harus memikirkan produk atau jasa apa yang akan kita buat. Yang kedua, berapa modal yang dibutuhkan. Ya, kita harus menghitung atau mengira-ngira berapa modal kira-kira yang dibutuhkan ketika kita memilih satu bidang usaha yang bisa berbentuk jasa dan bisa berbentuk produk. Yang ketiga, siapa calon konsumen sasarannya? Ya, ini calon konsumen ini sangat penting ya, teman-teman, karena mengingat ketika kita salah sasaran dalam memasarkan produk, Bapak rasa akan menjadi hal yang merugikan bagi usaha kita itu. Jadi calon konsumen ini perlu diperhatikan. Misalnya contoh begini, ketika kalian membuat sebuah produk jajanan yang trendy atau yang populer, yang lagi viral, tentu hal-hal ini banyak yang membeli itu dari kalangan remaja dan mahasiswa. Jadi ketika kalian salah dalam memilih konsumen sasaran kalian akan mengalami kerugian. Kan nggak mungkin ketika kita menjual jajanan-jajanan yang lagi viral tuh kita jual ke ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, tapi mungkin aja kita jual ke mereka, mungkin untuk anaknya atau bagaimana. Ya, yang keempat, di mana tempat usahanya? Ya, di mana tempat usahanya ini juga sangat menunjang ya keberhasilan kita dalam berwirausaha. Seperti yang disebutkan tadi, menentukan lokasi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Terus yang kelima, siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha? Nah, ini maksudnya adalah ketika memulai usaha tuh tentu ada seseorang yang membantu kita atau seseorang yang memberikan suatu dorongan untuk kita memulai usaha itu. Yang D, tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan. Yang D, pemasaran. Pemasaran produk merupakan faktor yang sangat penting. Sebagus apapun produk kalian, bila tidak mampu memasarkannya, maka produk tidak dapat menjangkau konsumen yang dituju.
Oleh sebab itu, harus dipikirkan. Misalnya begini, siapa yang akan memasarkan produk? Hal ini mempengaruhi, karena misalnya begini, siapa yang memasarkan produk ini menentukan laku keras atau tidak lakunya sebuah produk yang kita jual. Misalnya ada seseorang yang menjual sebuah produk apa ya, minuman boba ya. Jadi siapa yang menjual produk ini sangat penting, karena ketika seseorang itu komunikatif, terus promosinya baik, maka akan banyak yang membeli produk yang kalian jual. Terus siapa yang akan beli? Pembeli potensial produk. Nah, ini sama seperti siapa calon konsumen sasarannya yang di bagian perencanaan. Penjelasannya Bapak rasa sama ya. Terus yang ketiga, apa strategi yang digunakan? Ya, kita harus menentukan strategi-strategi yang tentunya menguntungkan usaha kita. Lalu ada selain faktor di atas itu, keberhasilan seorang usaha dalam menjalankan usaha, ini ada menurut Adik Yaksa Daud, harus dilandasi dengan falsafah yang dikenal dengan Doraemon, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dream, memiliki impian. Yang kedua, opportunity, mampu mencari peluang usaha. Yang ketiga, reform, menyusun perencanaan dan mengimplementasikannya secara sistematis. Yang keempat, action, melakukan suatu tindakan. Yang kelima, energi, memiliki semangat yang tinggi. Yang keenam, bisa mapping, bisa melakukan pemetaan usaha dengan analisis SWOT. Yang ketujuh, organizing, bergabung dengan organisasi atau perkumpulan. Yang kedelapan, network, memiliki jaringan atau relasi yang luas. Nah, dalam kewirausahaan tentu adanya keberhasilan dan adanya juga kegagalan. Nah, kegagalan di sini tergantung dari kepribadian wirausaha itu sendiri. Jadi di sini Bapak ambil dari seseorang atau menurut Zimmerer, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya adalah yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman. Yang ketiga, tidak bisa mengelola keuangan. Yang keempat, sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Yang kelima, lokasi tidak mendukung. Yang keenam, gagal dalam perencanaan. Yang ketujuh, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Yang kedelapan, sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Ya, sampai di sini materi kita hari ini. Buat teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Bagaimana? Apa ada yang belum jelas? Halo? Ini kameranya nggak on semua ya? Ini pada tidur atau gimana? Coba di-on-kan dulu. Bapak mau screenshot buat bukti dokumentasi.
Sudah semua ya? Sebentar, Bapak stop screen dulu. Ini belum semua yang on kameranya nih. Oke, kita ambil yang ada aja ya. Satu, dua, tiga. Ini teman-teman nggak ada yang ingin bertanya kah tentang materi tadi? Mungkin kurang jelas atau gimana? Nggak ada, Kak. Paham, Pak. Nggak ada ya? Kalau begitu kita absen ya. Kalian jumlahnya 36 kan? Ini yang masuk baru 22. Oke, Bapak absen aja. Ahmad Hamidan. Hadir nggak? Ahmad Hamidan nggak hadir ya. Ahmad Arif Maulana. Ahmad Arif Maulana nggak ada ya? Ini nggak pernah masuk ya kayaknya. Alexia Gavina. Hadir. Alvino Dinova. Alvino dan Dinova. Tidak hadir. Aliyah Nur Ajijah. Hadir. Andre Taufik Armansyah. Kayaknya yang hadir orang-orang yang kemarin aja ya. Karol Antonius Nanturungan. Hadir. Hadir. Cindy Rolita Osi. Sudah keluar, Kak, Cindy Olitanya, Kak. Oh, udah keluar ya. Daniel Francisco. Hadir. Dea Anjani. Hadir. Desti Fitri Alfiani. Diskiano Putra Firdian. Hadir, Kak. Dinda Aprilia Kristiani. Hadir.
Erikson Jagaukar Harap. Hadir, Pak. Febri Nur Pratiwi. Hadir, Pak. Febri Nur, sudah ini tadi ya. Halimah. Hans Jan. Hadir. Helen Chandana Putri. Izin vaksin. Izin. Sakit ya? Ikut vaksin. Oh, ikut vaksin. Jericho Stefan Immanuel. Juan Satrio Miobi. Hadir. Nah, ini hadir nih. Tadi kemana ditanya? Tadi di toilet. Oh ya. Juniari Dwi Pratama. Juniari Dwi Pratama. Laurensa. Hadir, Pak. Liana. Hadir. Lilis Rizkiani. Hadir, Pak. M. Hasanul Basri. Tidak hadir ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi. Tidak hadir. Muhammad Nuryadi. Muhammad Nuryadi. Tidak hadir juga. Nabilah Ratullah. Hadir. Natal Andika. Pindah kelas. Pindah, oh ya. Nazia Nur Fadila Rahmi. Nazia Nur Fadilah Rahmi. Ada, hadir. Suaranya nggak kedengaran tadi. Noor Niani Rasidi. Ada. Hadir. Nova. Hadir, Pak. Hadir. Patrick Rian Kalimon Tanah Rohan. Rosita Puji Lestari. Rahmat Rizky Ramdhani. Hadir. Vito Christian Dion C. Hadir, Pak. Oke, buat teman-teman yang kelewat atau belum dipanggil, ada Marcelina Natalia izin ikut vaksin Ini juga. maksudnya hadir, Pak. Marcelina siapa tadi? Natalia. Marcelina Natalia izin ikut vaksin. Mana nggak ada namanya?
Nggak ada namanya ini. Bimo Setiadi, Pak. Kenapa? Bimo Setiadi. Gimana tadi? Bimo Setiadi. Marcelia siapa namanya tadi? Marcelina Natalia. Natalia. Selina Natalia. Pakai S atau pakai C? Pakai C. Selina. Saya tugas saya. Oke, sudah ya. Sama Bimo itu, Bimo, Pak. Bimo Setiadi, Pak. Siapa? Bimo. Bimo. Setiadi. Bimo. Ini kok nggak ada namanya sih? Iya, nggak ada namanya. Oh, baru pindah kelas atau gimana? Hadir, ya. Siapa lagi? Nggak ada ya? Oke, baik. Sepertinya nggak ada. Ya, teman-teman, untuk materi yang tadi ada nggak pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Sebelumnya Bapak minta maaf tadi lupa berdoa ya di awal. Ya, jadi Bapak ucapkan selamat pagi buat teman-teman dan jangan lupa masuk ke kelas yang akan teman-teman belajar nanti. Kurang lebihnya dalam menjelaskan materi, Bapak mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, boleh Lip.